Hai anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja pada pertemuan sekarang ibu membuat video pembelajaran. Diharapkan dengan video ini kalian dapat melihat dan mendengar dengan jelas tentang uraian materi yang akan ibu berikan. Oke, anak-anak ibu, pada pertemuan 1 dan 2 kita membahas mengenai KD 3.1, yaitu menganalisis HAM dalam perspektif Pancasila ya. Oke, minggu kemarin tuh kita sudah membahas mengenai definisi hak asasi manusia atau pengertiannya ya. Dan beberapa tugas sudah ibu periksa, namun belum semua kita terperiksa oleh ibu ya. Oke, sekarang masih di KD 3.1, namun materinya itu tentang ciri-ciri HAM. Nah, jadi bagaimana, apa saja sih ciri-ciri dari hak asasi manusia? Oke, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya tersebut, sedikit kita ulas mengenai hak asasi manusia dulu ya. Oke, seperti kita ketahui, hak asasi manusia itu berarti hak yang harus kita miliki atau kita peroleh. Oke, kita bagi menjadi 2 poinnya. Hak asasi manusia dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu hak asasi, satu lagi itu kewajiban asasi. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita ada 2 sisi kehidupan. Contohnya saja, kalau ada hak asasi berarti harus ada kewajiban asasi ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-harinya, ada kita tuh merasa sedih, ada juga kita merasa bahagia, ada juga kita merasa galau, ada juga kita merasa senang, ada juga kita merasa sakit. Berarti ada 2 sisi yang harus kita temui. Oke, kita bahas poin yang pertama itu mengenai hak. Seperti kita ketahui, berarti hak itu sesuatu hal yang mesti atau yang harus kita peroleh. Oke ya. Dan kewajiban berarti sesuatu hal juga yang harus kita beri. Nah, setelah kita menerima, tentunya kita harus memberi. Nah, contohnya hak asasi dan kewajiban itu di keluarga kalian masing-masing. Setelah orang tua kalian memberikan pendidikan yang bagus, yang layak, memberi uang jajan, memberikan fasilitas untuk kalian, berarti apa kewajiban kita untuk orang tua kita? Yaitu memberikan yang terbaik. Kalau dalam pendidikan berarti kita harus memberikan pelayanan kepada orang tua atau hasil dari pendidikan yang baik dan yang bagus untuk orang tua kita. Oke, itu mungkin sedikit ulasan saja mengenai pengertian hak asasi manusia. Dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia itu ada 4. Nah, yang pertama itu bersifat hakiki. Apa maksudnya? Nah, kita boleh ya kalian semua lihat di buku panduannya masing-masing. Boleh dari buku buku paket ataupun buku kreatif, itu wajib kalian miliki ya, karena hanya itu yang buku paket itu yang ada di dalamnya materi-materi mengenai hak asasi manusia. Nah, di sini boleh kita baca tuh di halaman 6 ada 4 ciri-ciri hak asasi manusia. Oke, kita baca yang pertama ya. Hak asasi manusia itu bersifat hakiki katanya. Yaitu artinya hak asasi manusia itu semua umat manusia itu sudah ada haknya sejak lahir, sampai mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Nah, itu dia tetap melekat pada dirinya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya hakiki, itu dia. Tanpa diminta pun hak asasi itu sudah ada pada diri kita masing-masing, mulai dari kita lahir sampai nanti kita meninggal. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua, sifat atau ciri-ciri hak asasi manusia itu bersifat universal. Dah, universal itu artinya menyeluruh. Maksudnya di sini setiap kita manusia atau setiap orang itu memiliki atau berhak mendapatkan hak asasi tersebut, tanpa itu memandang apakah agamanya
agama Islam, apakah Katolik, Kristen, ini itu, dan lain-lainnya ya. Tidak memandang seperti itu. Juga tidak memandang suku bangsa atau rasnya, bahasanya. Misalnya dia ini berkulit putih, jadi haknya kita istimewakan seperti itu. Bukan. Sama, orang berkulit putih pun dan juga berkulit hitam juga tetap sama haknya ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, misalnya orang kaya ini haknya ada 5 hak. Sedangkan yang orang miskin hanya 3 hak, kan sama ukuran dan jumlah haknya, dan juga bentuk haknya juga sama ya. Oke, yang berikut, bersifat tidak dapat dicabut. Artinya tidak dapat dicabut berarti hak tersebut melekat pada diri manusia itu sendiri. Artinya hak tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Nah, misalnya yang si A, tidak usahlah yang si A ini hidup, berikan saja haknya kepada yang si B tersebut. Lalu dicabut haknya, bukan, tidak boleh ya. Oke, berikut ada sifatnya atau ciri-cirinya bersifat tidak dapat dibagi. Artinya semua orang itu berhak mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak boleh dibagi-bagi terhadap misalnya keluarga terdekatnya dibagi hak ini, tidak boleh. Misalnya, karena apa? Karena setiap kita tuh sudah punya masing-masing, jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, untuk apa kita minta hak orang lain? Misalnya hak orang itu haknya untuk bahagia. Nah, kita minta, tidak bisa. Kita ciptakan sendiri juga hak kita untuk bahagia. Oke, mungkin sekian mengenai ciri-ciri. Ada 4 tadi ya. Yang pertama apa tadi, Nak? Sifatnya hakiki, yang kedua sifatnya universal atau menyeluruh, yang ketiga sifatnya tidak dapat dicabut, yang keempat sifatnya tidak dapat dibagi. Nah, itu dia ya. Jika ada nanti pertanyaan atau kendala, boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau di pihak grup WA-nya, boleh ditanyakan ya. Atau Bu, mengenai tugasnya apa, Bu? Oke. Nah, nanti di Google Classroom Ibu sampaikan ya. Oke, sekian dulu dari Ibu materinya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.